Assalamualaikum Sobat Football United. Kemenangan fantastis Manchester United back to back menghadapi Manchester City, Manchester Derby, dan juga meruntuhkan Emirates untuk pertama kalinya di musim ini untuk Arsenal ya. Di segala kompetisi yang mereka ikuti, mereka tidak terkalahkan ketika tampil di kandang sendiri. Dan uniknya ini adalah dua pertandingan pertama dari Michael Carrick bersama dengan Manchester United dengan status interim sampai dengan akhir musim nanti. Nah, dengan dua kemenangan ini ada banyak suara-suara menurut gue, pendapat-pendapat terkait dengan status Michael Carrick, dan ada juga terkait dengan manajemen Manchester United. Gue ingin ke manajemen Manchester United dulu. Apakah dengan dua kemenangan ini maka lalu ada vonis ya bahwa ya manajemen Manchester United ternyata tidak seburuk yang dibayangkan. Manajemen Manchester United ternyata ada benarnya dengan keputusan yang dilakukan, terutama terkait dengan pergantian head coach. Menurut keyakinan gue, secara ringan amatiran, gue menilai dua pertandingan ini fantastis, tidak bisa diremehkan, luar biasa. Peringkat 1, peringkat kedua, dengan segala reputasinya musim ini dan juga musim-musim sebelumnya, bisa Manchester United kalahkan berserta dengan Michael Carrick ya sebagai head coach interimnya. Dan tentu saja ini merupakan keputusan, salah satu keputusan dari manajemen Manchester United. Tapi apakah lantas maka juga disebut bahwa manajemen Manchester United ternyata berhasil ini? Gua pikir tidak bisa dilihat dari jangka yang terlalu pendek, terutama ketika menilai manajemen. Karena manajemen Manchester United misalnya ya, mereka memiliki rencana musim ini. Jelas rencananya adalah bagaimana Manchester United bisa finish di zona Eropa. Itu dulu. Mudah-mudahan bisa ke Champions League bahkan. Lalu Manchester United bisa beroperasi ya skuadnya dengan lebih maksimal tanpa adanya pergerakan di bursa transfer Januari. Paling tidak sampai dengan sejauh ini yang terjadi demikian nih. Tidak ada pemain yang masuk misalnya, apalagi pemain premium ya, untuk memperkuat Manchester United di bursa transfer Januari ini. Manchester United bisa tetap mendapatkan tiket untuk Eropa musim depan. Lalu bagaimana pemain-pemain Manchester United juga bisa lebih dimaksimalkan, pemain-pemain yang ada saat ini dengan sistem sepak bola yang berusaha dibangun di skuad Manchester United. Apakah bisa mengantarkan Manchester United untuk bisa mendapatkan tiket zona Eropa untuk musim depan di bulan Mei nanti. Jadi menurut gue salah satu poin penilaiannya adalah apa yang akan bisa Manchester United dapatkan ada di mana ini di bulan Mei nanti. Kalau ternyata Manchester United berhasil mendapatkan tiket Eropa untuk musim depan, menurut gue manajemen berhasil. Dengan segala perubahan keputusan yang dilakukan, apapun keadaannya di media misalnya, ataupun juga di fans ya, di fans Manchester United tentu saja, terkait dengan mungkin ada yang tidak setuju, ada juga yang sepakat dan lain-lain. Tapi kalau Manchester United bisa mendapatkan tiket Eropa, finish di zona Eropa bulan Mei nanti, maka manajemen Manchester United berhasil untuk musim ini. Kenapa? Tidak selesai di musim ini kan. Ada musim depan yang harus dilalui. Dan jangan lupa 2 tahun lagi, tahun 2028, ada sebuah project di mana manajemen ingin Manchester United berada di perburuan gelar juara. Bahkan manajemen ingin Manchester United dekat ya dengan gelar juara tersebut, bahkan ingin mendapatkan gelar juara Liga Premier Inggris. Jadi hal-hal seperti ini juga harus dilihat dan menjadikan penilaian ya, apakah manajemen itu berhasil atau tidak. Apakah dari situ saja? Jelas tidak. Ini baru dari sisi sepak bola, dan tentu saja kalau kita inginkan ya jangka panjang yang lebih panjang lagi ya, Manchester United secara konsisten nih berada di perburuan gelar juara di kompetisi yang diikuti, bukan hanya di Premier League tapi juga mungkin di Eropa, mungkin juga di FA ataupun di Carabao ya, trofi bisa mengalir lagi ke Old Trafford. Ini yang diinginkan. Tapi apakah itu saja? Tidak. Faktor lainnya adalah faktor keuangan. Ada hal yang menarik juga ya dibahas di sebuah informasi bahwa ya Manchester United saat ini neraca finansialnya positif bahkan tanpa sepak bola Eropa. Berarti manajemen Manchester United bagus dong, bisa membawa sebuah situasi yang positif di neracanya. Jangan lupa hal ini juga dilakukan dengan melakukan kontroversi. Misalnya pemecatan banyak sekali pegawai dari Manchester United. Lalu juga bagaimana ada tiket-tiket yang dinaikkan ya, keputusan-keputusan tentu saja yang menimbulkan kontroversi. Dengan hal-hal seperti ini menurut gue yang akhirnya mengakibatkan neracanya ini positif. Tapi kalau kita lihat ya, ternyata neraca positif ini
tidak didapat dengan misalnya pengelolaan yang mungkin bisa dikatakan pengelolaan yang bisa lebih sustain untuk jangka panjang, karena yang dilakukan saat ini bisa positif karena banyak melakukan pemotongan pengeluaran berupa pemecatan itu tadi. Saat ini positif, iya. Tapi bagaimana dengan selanjutnya? Ketika bergulir lagi. Hal ini juga menurut gue harus diperhatikan. Lalu bagaimana juga dengan situasi hutang dari Manchester United? Hal ini ya kan yang selama ini terus menggunung, terus semakin banyak lagi membebani klub. Hal-hal seperti itu. Lalu bagaimana juga misalnya rencana membangun stadion baru? Bagaimana cara membangunnya? Langkah-langkah apa saja yang akan diambil? Akankah membebani klub? Akankah akan terlalu bergantung pada investor? Lalu bagaimana juga pengaruh investor itu terhadap klub dan lain-lain? Ini hal-hal yang menurut gue juga secara jangka panjang jelas menarik untuk disaksikan, untuk akhirnya bisa diberikan vonis apakah manajemen ini berhasil. Jadi menurut gue tidak bisa menyederhanakan bahwa manajemen ini berhasil dengan 2 kemenangan menghadapi Manchester City, menghadapi Arsenal. Walaupun gue tegaskan lagi, kemenangan ini fantastis. Gue happy dengan kemenangan ini. Luar biasa happy dengan 2 kemenangan ini. Kemenangan back to back, dan gue harapkan memang bisa bergulir nantinya ya, membawa momentum ini sampai dengan akhir bulan Mei nanti. Manchester United bisa finish di posisi yang lebih tinggi lagi. Kalau perlu mudah-mudahan bisa finish di zona Champions, Liga Champions untuk musim depan. Sekarang Michael Carrick dipermanenkan atau tidak. Michael Carrick memiliki tugas. Tugasnya apa? Bukan menang menghadapi Manchester City, bukan menang menghadapi Arsenal, tapi tugasnya adalah membawa Manchester United untuk bisa finish di zona Eropa, untuk bisa berkompetisi di Eropa untuk musim depan. Tugasnya ada di situ. Kemenangan menghadapi Manchester City, kemenangan menghadapi Arsenal, luar biasa ya. Bahwa Manchester United yang tidak diunggulkan tapi bisa dibawa mengejutkan dengan meraih kemenangan. Hal yang bagus, tapi belum selesai sampai di sana. Akan ada banyak pertandingan-pertandingan dengan karakter-karakter klub yang berbeda-beda, yang Michael Carrick juga menurut gua harus sesuaikan ya, tantangannya, keadaannya, taktiknya juga. Lalu juga tidak kalah penting juga terkait dengan gejolak di skuad Manchester United. Kita bisa lihat dari 2 pertandingan ini, tidak semua pemain menjadi pemain yang dimainkan di atas lapangan. Ini tentu saja akan membawa situasi tersendiri ya, terkait dengan ego dari masing-masing pemain Manchester United yang harus dikelola. Tidak semudah ketika mereka bergolak maka mereka dikeluarkan saja, tidak seperti itu. Tapi juga bagaimana bisa menata skuad. Ini juga merupakan salah satu tugas dari head coach Manchester United. Dalam hal ini adalah Michael Carrick. Bagaimana dia bisa menjaga keutuhan skuad Manchester United. Manchester United tidak bisa hanya mengandalkan 11 pemain. Manchester United tidak bisa hanya mengandalkan 18 pemain. Bahkan harus lebih dari itu. Tapi bagaimana Michael Carrick bisa memanage, bisa mengatur situasi di dressing room. Menurut gue ini juga penting. Dan itu tidak hanya bisa dilihat dari 2 pertandingan saja. Sampai akhir musim nanti menurut gue. Ketika musim ini sudah selesai, apakah Manchester United bisa mencapai targetnya atau tidak. Lalu juga bagaimana keadaan di skuad Manchester United. Apakah pemain happy dengan keadaan dengan Michael Carrick atau tidak. Lalu yang tidak kalah pentingnya juga bagaimana sinergi yang tercipta antara Michael Carrick dengan manajemen Manchester United. Kenapa? Tidak bisa lagi hanya melihat dengan hasil saja. Tidak bisa lagi hanya melihat dengan situasi teknis saja menurut gue. Karena pelajaran menurut gue dalam tanda kutip, terutama terkait dengan manajemen Manchester United dengan Ruben Amorim, yaitu adalah sinergi. Bagaimana sinergi ini bisa terbangun dengan solid, dengan baik. Nah, ini juga penting untuk Michael Carrick terkait dengan situasi apakah akan dipermanenkan atau tidak ya. Karena manajemen melihat betul sosok yang punya kemampuan teknis ya secara sepak bola, dan juga sinergi dengan mereka. Karena misalnya Manchester United berhasil mendapatkan tiket Eropa untuk musim depan, tantangannya akan berbeda dengan musim ini. Manchester United jelas ya dari sisi rekrutmen butuh penguatan-penguatan tertentu di skuadnya. Baik itu mendatangkan pemain baru, baik itu melepas pemain yang saat ini mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan permainan, atau mempertahankan pemain yang dibutuhkan oleh permainan tapi dalam situasi yang tidak jelas nih. Apakah mereka ingin stay atau tidak. Dan hal-hal lainnya menurut gue ini juga penting dibicarakan oleh manajemen Manchester United sebelum menentukan apakah akan dipermanenkan atau tidak. Karena musim ini merupakan sebuah periode, tentu saja di akhir musim nanti di bulan Mei, tapi Manchester United juga harus berpikir tentang musim depan. Akan berlaga di Eropa misalnya, akan memiliki tuntutan yang lebih tinggi lagi di Premier League. Hal-hal seperti ini, seperti apa
rencananya, seperti apa idenya ya, baik itu dari tim teknis maupun juga manajemen Manchester United. Karena kalau sampai salah melangkah, akan ada kemunduran lagi, dan ini tidak gue inginkan. Sehingga kesimpulannya adalah mungkin agak sedikit terburu-buru ya. Kalau dari 2 pertandingan ini maka sudah langsung memvonis bahwa oke, Michael Carrick dipermanenkan saja. Menurut gue seperti itu. Walaupun sekali lagi luar biasa apa yang dilakukan Michael Carrick dengan staf kepelatihannya, bisa membuat hasil yang positif menghadapi Arsenal, menghadapi Manchester City. Fantastis. Tapi sekali lagi menurut gue ini masih agak terlalu terburu-buru ya. Bahkan ketika akhir musim nanti hasilnya didapatkan, itu pun juga tidak bisa dijadikan satu-satunya pertimbangan. Manchester United punya cerita tentang bagaimana dengan Ole Gunnar Solskjaer dipermanenkan setelah hasil-hasil positif yang didapatkan. Tapi setelahnya apa? Ada gejolaknya. Dan ini juga sesuatu hal yang harus dihadapi. Menurut gue seperti itu. Lalu bagaimana dengan Erik ten Hag? Pun juga demikian. Setelah mendapatkan hasil trofi di FA, diperpanjang. Lalu setelahnya mendapatkan pemecatan justru. Jadi ada banyak hal menurut gue yang harus dilihat ya, sebelum membuat misalnya keputusan dipermanenkan atau tidak. Karena sekali lagi Manchester United memiliki perjalanan musim ini dengan targetnya tersendiri, tapi tetap ada juga musim depan dengan target keadaan yang tentu saja tidak sama dengan musim ini. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.